Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali dengan saya Mila Hajar Hotimah, liputan di SJTV di konten cerita dari desa. Kali ini di SJTV mengajak pemirsa berkunjung ke Desa Selaawi, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Selaawi, Nunus Suparman. Desa Selaawi terdiri bagian dari Kecamatan Selaawi yang berada di Kecamatan yang jumlahnya 7 desa, dan Desa Selaawi memiliki peta penduduk dengan jumlah penduduk 6.215 orang, terdiri dari 3.155 orang laki-laki dan 3.060 jumlah perempuan, dan juga memiliki luas wilayah jumlahnya 2.287 587 meter persegi, dan memiliki beberapa potensi di wilayah Selaawi. Dari sumber daya alamnya itu menghasilkan unggulan kunyit dan jagung, dan juga yang sedang dikembangkan wisata kebun bambu dan wisata wahana air yang berada di RW 3 dan RW 4. Dan saya sangat berbahagia dan berterima kasih kepada tim liputan yang telah hadir di ruangan kami pada saat ini. Juga banyak potensi-potensi lain yang bisa dikembangkan di Desa Selaawi untuk kemajuan lebih maju. Desa Selaawi untuk banyak dikembangkan, dan potensi-potensi terutama dalam kerajinan bambu yang sekarang sedang digalakan di masyarakat Selaawi, dan alhamdulillah telah menghasilkan beberapa pengrajin dari masyarakat yang cukup handal dan bisa diandalkan untuk bersaing dengan wilayah kecamatan dan kabupaten yang lain juga. Visi dan misi Selaawi yaitu visi adalah terwujudnya masyarakat Selaawi yang sejahtera, sandang, pangan, dan papan lahir dan batin. Juga mempunyai misi yaitu masyarakat meningkatkan IPM masyarakat melalui pendidikan yang putus sekolah, dan melindungi kesehatan masyarakat melalui kartu kesehatan nasional. Juga yang kedua, menuntaskan program infrastruktur di pedesaan termasuk di Desa Selaawi. 3, memperbaiki perumahan yang tidak layak huni. 4, pengadaan sumber air bersih melalui pengeboran di setiap KRW-an. 5, penataan lingkungan dan peningkatan kebersihan di wilayah masyarakat. 6, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes. Juga yang ketujuh, meningkatkan pendapatan asli daerah atau PADES. 8, memberikan insentif pada guru diniyah. Yang ke-9 itu sebagai misi saya, menambahkan insentif untuk perangkat dan lembaga desa melalui PADES. Harapan untuk kedepannya Desa Selaawi harus lebih unggul dari desa-desa yang lain, karena Desa Selaawi sebagai desa terdekat ke kecamatan. Jadi Selaawi harus lebih meningkat dalam segala hal, baik itu di dalam pendidikan, kesehatan, juga dalam bidang yang lainnya. Dengan unggulan dari hasil pertanian juga bisa mensejahterakan masyarakatnya. Demikian paparan dan uraian sepintas tentang seputar Desa Selaawi, untuk bisa kita sama-sama mendengar dan melihat keadaan Desa Selaawi.
saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah tugu monumen perjuangan para pejuang terdahulu yang dimana diimplementasikan di sini banyak pejuang-pejuang dari Selawi yang gugur pada waktu perjuangan waktu zaman dulu ya, dan sekarang dibikinlah monumen perjuangan yang berada di depan kantor desa Selawi. Dan juga ke sebelah sana sekarang saya lagi membangun sebuah gedung serbaguna untuk dilakukan untuk dipakai untuk masyarakat, nantinya bisa untuk berolahraga, juga untuk gedung kesenian juga bisa dilakukan untuk kegiatan-kegiatan, misalkan ada pernikahan untuk warga masyarakat desa Selawi khususnya, dan untuk seluruh warga masyarakat yang berada di kecamatan untuk bisa nanti dipakai supaya dilakukan. Kita bersyukur setelah bisa membangun dan sekarang dalam proses tahapan untuk nanti bisa diselesaikan pada tahun 2021, dan insya Allah sekarang baru mencapai sekitar 70%-an. Dan inilah papan informasi yang berada di Selawi, itu di mana papan informasi kegiatan itu di bidang pembangunan desa, kegiatan sarana olahraga desa 1 unit, dan lokasi kegiatan di RT 03 RW 01. Anggaran biaya itu yang sekarang tempat 300 juta, yang untuk keseluruhannya diperkirakan akan selesai di tahun 2021 dengan total anggaran sekitar 1,2 miliar. Itulah kebanggaan kami dalam melaksanakan pembangunan supaya nanti bisa dirasakan untuk warga masyarakat dan untuk meningkatkan PADES Desa Selawi juga. Ya, kita lihat-lihat ke dalam. Inilah baru tahapan pembangunan sekitar kurang lebih 70%, dan nantinya akan diselesaikan pada tahun 2021. Insya Allah kalau kita ada keadaan lancar, tidak terganggu oleh apa yang namanya sekarang COVID. Ya, kemarin kan ada pembagian untuk alokasian dana dari desa itu untuk warga masyarakat, bantuan langsung tunai gitu. Jadi anggarannya sementara dialihkan dulu dan akan dilanjutkan nanti pada penyelesaiannya tahun 2021. Insya Allah mudah-mudahan bisa terwujud dan terlaksana sampai 100%. Iya. Kembali lagi ke masalah tugu itu, monumen itu, Pak Kades, itu udah berapa lama didirikan tugu monumen itu, atau sejak kapan? Tugu monumen itu didirikan pada waktu tahun 1985-an. Iya, sekitar tahun 85-an. Dan pada waktu itu yang mendirikan Bapak Kapten Buang selaku kepala desanya. Pendiriannya itu berbarengan dengan Desa Selawi atau menyusul? Itu menyusul karena Desa Selawi itulah didirikan pada tahun kebelakang waktu zaman penjajahan Belanda juga. Udah lama. Sejenis apa objek wisatanya itu? Objek wisata itu sebuah kebun yang luasnya kurang lebih 10 hektar. Dan baru dikembangkan sekitar 2 hektaran. Itu untuk kedepannya insya Allah maksudnya berbentuk taman gitu. Berbentuk taman bambu, dan pemeliharaan. Dan juga ada sekarang penambahan di tahun 2019 ada sebuah wahana wisata air yang berada di Kampung Tanjung. Wahana wisata air juga. Ada wisata air. Dari kali atau dari kolam? Itu kolam renang, dan di situnya dikelilingi sebuah pesawahan dan sebuah tebing-tebing yang bisa ditata, dan ada perkebunan juga, buah-buahannya juga, dan ada dalamnya itu yang sekarang udah ada
pohon buah-buahan, dan ada juga villa udah berdiri, ada 3 bangunan. Kalau kebanyakan buah-buahan atau perkebunan itu buah apa di sini yang bagus atau yang banyak tumbuh? Yang di tumbuhan itu buah mangga, yang juga saya lihat itu ada pohon jeruk yang udah di taman-taman, juga taman-taman untuk wisata. Terus kalau di desa Selawi ini apakah ada pengrajin gitu Pak Kades? Ya, tentunya di Selawi itu banyak pengrajin bambu yang dimana sekarang juga dirangkum atau direkrut oleh BUMDes, yaitu pengrajin bambu dari handicraft, dari kerajinan-kerajinan yang sifatnya untuk sebagai satu untuk keperluan warga masyarakat, juga untuk aksesoris di cenderamata itu. Daya alam yang bisa menghasilkan yaitu dari pertanian yang diunggulkan itu ada Selawi itu mempunyai kunyit yang cukup luas, dan di situ memang udah dikelola oleh Selawi 3, kelompok Selawi 3 namanya, mengelola kunyit dari mulai penanaman dan untuk juga di pengirisan, dan bahkan sekarang ada juga bantuan dari Telkom University, itu bantuan untuk pengeringan dan juga nanti bisa berbasis ekspor kalau mudah-mudahan bertujuan sampai ke sana gitu. Ya, jadi di sini banyak kunyit dan jahe di Desa Selawi. Ada berapa hektar? Kalau di itu kurang lebih lah ada sekitar 50 hektaran yang sudah ditanam. Dan juga tidak hanya di Desa Selawi, itu termasuk sekelilingnya Desa Mekarsari dan Cirapuhan yang banyak menghasilkan kunyit. Itu udah berapa lama Pak Kades? Itu udah dari dulu sebenarnya mah, ada ya kurang lebih pengembangannya mah kurang lebih sekitar 15 tahunan, dan sekarang ada kelompok yang khusus menangani masalah penanaman kunyit. Terus itu kunyit itu intinya di sini dijadikan bahan apa itu? Untuk di sini untuk sekarang itu banyaknya dijual ke pasar-pasar, dan juga nanti kemarin udah ada kerjasama dengan beberapa universitas untuk dibantu untuk pengembangan ekspor. Gitu. Jadi untuk saat ini dijual mentah ke pasar-pasar kebanyakan. Gitu. Ada bahkan ke luar Jawa bisa dari sini juga. Bahan jamu. Gitu. Bahan jamu juga. Ada tambahan yang lain Pak Kades? Kalau di Selawi dari segi peternakannya itu juga peternakan sapi. Dari di Kabupaten Garut itu ternak sapi yang banyak dihasilkan dari Kecamatan Selawi. Itu milik warga pribadi atau ada kerjasama sama Desa Selawi? Itu secara milik pribadi, tapi banyak juga yang kelompok-kelompok yang berdiri bantuan-bantuan dari pemerintah. Dibina ada pembinaan dari itu. Itu berarti itu susu sapi untuk susu ya, bukan sapi untuk potong pedaging. Jadi untuk semua ternak di sini untuk sapi potong. Sapi potong. Jadi kebanyakan dari sini dikala ada kurbanan dari luar kota atau ini banyak yang memburu ke wilayah Kecamatan Selawi, khususnya di Selawi juga ada. Jadi banyak yang membeli ke wilayah Kecamatan Selawi. Berarti dari Garut khususnya Selawi besar juga ya istilahnya. Potensi yang ya, baik peternak sapi, juga pertaniannya juga. Gitu. Ada lagi atau mau ditutup cukup? Ya, untuk sementara untuk Desa Selawi demikianlah sepintas cerita tentang potensi Selawi yang berada di Selawi ini, Kecamatan Selawi. Demikian liputan DSJTV di konten cerita dari desa kali ini. Kita akan kembali di liputan desa berikutnya. Saya Mila Hajar Hotimah beserta seluruh kru kerabat yang bekerja undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.